Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum eksperimen teknik biomedis 1 di modul P2 rangkaian filter analog. Di sini sebenarnya yang kita lakukan adalah filter ya, notch filter dasar. Atau nanti ada active notch filter. Sebenarnya notch filter ini adalah termasuk sebagai bandstop, tapi dia spesifik terhadap frekuensi yang berasal dari frekuensi 50 Hz atau jala-jala listrik. Jadi di sini yang paling umum digunakan adalah 20. Jadi sebenarnya 20 ini salah satu bentuk notch filter yang nanti memiliki bentuk gelombang bandpass yang simetris. Sebenarnya ada banyak juga jenis notch filter yang lain seperti Wien-Robinson filter. Tapi yang di praktikum ini kita gunakan adalah notch filter bentuk 20. Jadi 20 ini agar bentuknya simetris, dia punya kaidah yang harus ditaati, yaitu sebentar. Jadi dia ada kaidahnya ya, R-nya di sini. R-nya di sini punya dua nilai yang sama, yaitu R1 dan R2 sama, kemudian R yang sini adalah setengah dari nilai R yang pertama atau kedua. Kemudian untuk C-nya juga nilainya sama, tapi untuk yang ini C3-nya adalah 2 kali nilai C. Jadi berapapun nilainya boleh, jadi biasanya ini tergantung dari ketersediaan resistor atau kapasitor di lapangan ya, di lab atau di toko. Jadi karena resistor biasanya tidak pasti sama, biasanya ada kendala di simetrisnya. Tapi karena kita lakukan ini offline, jadi sebenarnya kalau online kita rangkai menggunakan rangkaian analog, kemudian kita gunakan simulator, bisa function generator atau oscilloscope ya. Nah, biasanya kita kalau di lab kita pakai punyanya NI, National Instrument. Kita punya DAC, mungkin nanti kapan-kapan kalau offline bisa dicoba kalau misalnya pandeminya berakhir. Jadi di dalam satu alat kecil itu bisa kita gunakan sebagai multimeter, oscilloscope, function generator dan sebagainya. Jadi biasanya kita cuma pakai satu alat untuk pengganti di lab elektronika analog seperti yang LDIC atau ELOC ya. Jadi kita bisa gunakan rangkaian breadboard sendiri, kemudian kita gabungkan, kita masukkan function generator dan outputnya kita keluarkan di oscilloscope. Di situ biasanya juga sudah langsung keluar bodenya. Jadi nanti bisa terlihat respon frekuensinya seperti apa. Nah, untuk menghitung 20, setelah kita memenuhi kaidah itu ya, nanti akan didapatkan frekuensi nol atau frekuensi cut off-nya. Frekuensi cut off atau frekuensi nol ini adalah frekuensi titik di mana kita nilai itu akan teredam secara maksimal. Jadi frekuensi itu akan di-reject atau benar-benar di-filter. Jadi misalnya kita mau yang di-filter adalah frekuensi 50, maka cut off-nya adalah 50 Hz. Tapi biasanya idealnya kita hanya ingin yang di-reject 50, tapi nanti biasanya frekuensi yang lain ikut teredam. Jadi nanti akan ada faktor Q yang nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Jadi untuk dapat frekuensi cut off ini sebenarnya dapat dihitung dari transfer fungsinya. Jadi transfer fungsi masih ingat menghitungnya adalah output dibagi per input. Jadi nanti kita hitung rangkaian yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Mungkin sekilas nanti saya juga upload di ini ya, apa namanya, di modul atau di classroom tentang perhitungannya. Jadi di sini untuk perhitungan kita menggunakan prinsipnya Kirchhoff, jadi arus yang ke kanan dan ada yang kiri. Nanti mungkin bisa cermati satu-satu dan akhirnya nanti bisa ketemu VA dan VB-nya. Jadi kalau misalnya transfer function, V out dibagi V in, berarti VB per VA. Terus setelah persamaan-persamaan, kita di sini umpamakan C-nya sebagai X ya, karena sebagai kapasitansi. Jadi biar nanti tinggal dimasukkan di akhir, lebih gampang di situ. Jadi setelah ketemu VB per VA dengan X adalah 1 per C, jadi C ini punya komponen S. S ini nanti di Laplace ya, karena untuk menunjukkan dia bentuknya adalah analog, kemudian
Di sini biasanya kita tinggal ubah lagi. Nah, setelah dapat transfer function, untuk dapat cut off itu lihat derajat yang tertinggi. Jadi derajat yang tertinggi itu adalah 1 per omega n. Di sini omega masih bentuk radian, jadi kalau misalnya kita mau bentuk frekuensi, jadi tinggal di 2pi aja, dikalikan 2pi. Jadi di sini 1 per Wn omega n kuadrat, ya berarti omega n-nya adalah 1 per akar R kuadrat C kuadrat. Jadi kalau di akar dia dapat RC, tapi karena kita mau bentuk frekuensi dalam bentuk Hertz, jadi tinggal dikalikan 2pi. Nanti FC-nya ini akan tergantung dengan nilai R dan C-nya. Nanti mungkin bisa dicek satu-satu. Nah, yang sekarang ini saya coba simulasikan menggunakan multisim. Nanti di praktikum ini kalian coba juga susun, boleh pakai simulator yang lain ya, boleh Proteus atau multisim atau juga EWB atau apapun yang kalian punya, atau mungkin kalau tidak punya multisim installernya, kalian bisa pakai multisim live, itu juga sama. Jadi secara online kalian bisa simulasikan, tinggal diklik saja komponennya, kurang lebih sama seperti yang installer. Di sini saya pakai mungkin di modul terlihatnya hanya 0 ya, tapi itu sebenarnya 0,0047 mikrofarad. Jadi ada resistornya 33 kilo ohm. Untuk yang resistor ketiganya adalah setengah dari R yang pertama dan kedua, jadi 16.500 ohm. Kemudian untuk yang C-nya 0,0047 dan C3-nya 2 kali C1 dan C2, jadi sekitar 0,0094. Dalam realnya biasanya kita nggak bisa benar-benar pasti atau tepat untuk perhitungannya setengahnya atau 2 kalinya ya, karena nggak susah juga kalau misalnya kita cari kapasitor dengan nilai 0,0094, jadi biasanya mendekati atau misalnya 0,001 mikrofarad. Atau misalnya resistor misalnya nggak pas 33 misalnya 32, itu kita bisa hitung lagi nanti, karena sangat bergantung pada ketersediaan resistor dan kapasitor di lapangan ya. Nah, di sini aktif filter, jadi ada op-amp-nya. Nanti gain-nya kita bisa mainkan di sini di R4 dan R5. Tapi ini gain-nya saya anggap 1 karena nanti di sini nilainya sama. Jadi nanti coba lagi pengukuran gain-nya. Kalau misalnya mau ditambah itu nanti untuk amplitude atau kedalamannya. Kalau misalnya kita simulasikan di sini, kita set sebenarnya kalau melalui perhitungan nanti dihitung ya 1 per 2pi RC, jadi nanti sekitar 1000 ohm atau 1 kilo ohm, jadi nanti di frekuensi itu dia akan teredam. Nah, ini sebenarnya harusnya simetris ya, jadi kanan dan kirinya sama. Sebenarnya band stop itu kan terdiri dari low pass dan high pass. Jadi yang sebelah sini kalau masih ingat rangkaian RC-nya, ini kan R kemudian C ada low pass, kemudian C kemudian resistor adalah high pass. Jadi dia punya dua filter, low pass dan high pass, dan akhirnya digabung jadi satu untuk band stop. Nah, di sini kita bisa tarik kalau misalnya titik nolnya atau FC-nya dia sekitar 1 kilo ohm. Nah, ini lumayan sudah sesuai dengan hitungan manualnya ya, 1 per 2pi kalikan RC dengan R-nya adalah 33 kilo ohm, C-nya adalah 0,047. Nanti kalian yang akan dihitung berdasarkan tabel itu nilai dari ini ya, ikuti petunjuk apa yang diminta di sini. Jadi sebenarnya untuk perhitungan atau penyebutan FC kalau di band stop atau di band pass adalah frekuensi center. Jadi untuk gain ya, untuk frekuensi center itu adalah frekuensi tengah-tengah. Jadi biasanya dari low pass dan high pass, F cut off-nya dari low pass dan high pass. Nanti ada perhitungan sendiri, tapi yang di sini yang diminta adalah untuk membuat bode ya, bode diagram atau respon frekuensinya. Jadi nanti dicoba-coba frekuensi mulai dari kalian buat tabel, terserah tabelnya ada berapa, yang penting bisa menggambarkan bode plotnya. Sebenarnya kalau misalnya di multisim bisa langsung terlihat seperti ini, namanya bode plot. Tapi kalau misalnya secara manual kalian harus lihat oscilloscope-nya. Jadi nanti dicek
berapa input, kemudian berapa outputnya. Kemudian berapa peredamannya ya. Sebentar. Nah, misalnya seperti ini di frekuensi function generatornya nanti tinggal kalian mainkan aja. Di sini 1 Hz. Oh ya, di sini nggak sama, sorry. Ini harus sama ya, 5x5. Di sini masih belum ada peredaman. Untuk di 1. Nah, kalian coba-coba di sini ganti 100. Nah, dia akan berubah. Di sini atur lagi biar terlihat. Kalian hitung biasanya amplitude sama ininya. Nah, 100 di sini masih sama, input sama outputnya masih sama. Kalau misalnya 200, sekitar 200. Nah, di sini harusnya sudah mulai ada bergeseran atau peredaman. Lebih jelasnya sebenarnya nanti bisa lihat pakai dari sini ya. Dari sini kalian bisa geser-geser frekuensinya. Kalau misalnya di sini lihat di sininya, di sini masih 500 tuh masih tetap. Nanti dia akan mulai bergeser sekitar 900 ya. Kita coba 900-an ya. Nah, 900 di sini osiloskopnya juga udah terlihat input dan outputnya. Nah, amplitude-nya sudah mulai turun. Di sini mulai ada peredaman. Nah, sebenarnya untuk dapat yang ideal hanya yang teredam di frekuensi 50 Hz aja. Oh, di sini sorry, 1 kalau yang di sini menurut cut off perhitungannya adalah 1 kilo ohm ya, sekitar 1 kilo ohm. Harusnya seperti itu, tapi ada yang faktor jadi namanya tidak ideal, non ideal filter. Jadi tetap ada kelemahan di sini. Jadi ada penurunan di sini. Harusnya dia tidak harusnya dia terloloskan tapi agak terfilter. Nah, gini ya. Nah, nanti di sini maksimum ya. Jadi sampai di sini dia masih teredam sampai batas akhirnya cut off high-nya. Nah, nanti ada nilai key yang di modul selanjutnya. Jadi nanti di sini untuk yang ada 2 macam ya. Yang pertama cukup seperti ini, kalian tinggal laporkan Bode plot, tinggal atur frekuensinya dari 100 sampai sekian. Kalau di Bode plot multisim sih langsung ditunjukkan. Nanti coba tolong dibuktikan sama osiloskopnya. Bodenya seperti apa kan? Bodenya sebenarnya kalian nggak usah bikin. Kalau mau pakai MATLAB juga bisa. Tinggal dimasukkan transfer function-nya atau cut off-nya nanti tinggal di Bode. Ada fiturnya juga di MATLAB. Kalau pakai multisim sudah langsung dia terlihat cut off-nya di mana. Nah, tinggal digeser-geser aja frekuensinya ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, nanti kalian tinggal ikuti aja. Di sini tetap pakai 20. Nah, yang kedua ini pakai faktor pengubah kondisi ya. Pengubah kondisi di sini dia pakai frekuensi center yang diubah-ubah nilai key-nya. Jadi nanti key-nya akan lebih rapat atau lebih renggang. Jadi kalian harus hitung faktor key di sini pakai cut off low dan cut off high. Di sini cara ngitung cut off low dan cut off high, kalian cek nanti ini sebagai contoh ya karena saya tidak buat yang kedua, nanti kalian buat sendiri rangkaiannya berdasarkan modul. Untuk lihat cut off low dan cut off high dilihat dari minus 3 dB masing-masing. Misalnya ini minus 3 dB-nya di mana? Lihat di sini dB-nya. Set di minus 3 dB-nya. Usahakan sepresisi mungkin ya, meskipun dia tidak pas di nilai itu, tapi usahakan sedekat mungkin. Nah, misalnya ini minus 3. Nah, minus ini kalian hitung ini sebagai cut off high-nya. Jadi cut off high-nya berapa? Ini adalah cut off low yang di sini, minus 3 dB juga. Nanti kalian hitung, kalian catat di sini, kemudian nanti hitung nilai Fn-nya berdasarkan rumus. Jadi Fn ini adalah nilai center frekuensinya. Nah, kemudian diikuti saja ininya, kemudian nanti dapat key, faktor key-nya. Faktor key ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya
Kalau dilihat secara teori, nanti saya juga share. Faktor Q ini yang menentukan rapat tidaknya. Jadi di sini tadi selain simetri ada juga rapat tidaknya ini ya, atau frekuensi tengah. Jadi semakin tinggi Q-nya akan semakin rapat semakin rapat Q-nya akan semakin bagus. Jadi hanya fokus di frekuensi cut off-nya saja tanpa ada bias kanan kirinya. Nah, nanti kalian hitung Q-nya, analisis nilai Q-nya berapa dan apa efeknya. Jadi di sini banyak teori yang mengatur di situ. Saya rasa referensinya juga banyak. Jadi nanti di yang kedua coba analisis di Q-nya. Jadi kalau misalnya yang tadi pertama masih lebar ya. Nah, kemudian kalau diubah kondisinya bisa mempertajam nilai Q-nya. Jadi semakin fokus ke nilai cut off-nya. Nanti dicoba sendiri rangkaiannya bisa pakai multisim atau Proteus atau yang lainnya. Dan diikuti berdasarkan modul ya. Nanti kita coba diskusi hasilnya gimana dan kita analisis. Jadi dipresentasikan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng gimana hasilnya. Dan di sini ada menggunakan tambahan op-amp, jadi tetap sama pakai untuk bandstop ya. Jadi nanti ada dua macam karena bandstop dua filter, loss rendah dan loss tinggi. Jadi nanti bisa dibahas dari sisi teori, sisi praktek karena kita pakai simulasi. Jadi nilainya masih bisa dipaskan harusnya ya. Jadi kalaupun nanti kalian nggak mau pakai sesuai dengan yang di sini, boleh. Kalau misalnya saya pengen penasaran, misalnya C-nya benar nggak sih kalau misalnya 2 kalinya atau setengah kalinya pas. Nah, ini kalian boleh coba-coba di sini. Kemudian yang di sini nanti tinggal ikuti dan laporkan hasilnya ya, sesuai dengan yang diminta di modul. Sekian petunjuk praktikum dari modul P2 ini. Untuk pertanyaan atau analisis selanjutnya akan dilanjutkan di sesi diskusi atau presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.